bangsa Indonesia sekitar tahun 2040 ke depan itu akan menghadapi yang namanya bonus demografi, yakni kondisi rakyat usia kerja, rakyat yang masih muda lebih banyak dibandingkan anak-anak dan orang tua. Kondisi ini tentunya di satu sisi bisa kita manfaatkan, akan membawa kebaikan, dan di sisi lain berpotensi untuk semakin membuat bangsa ini terpuruk ke dalam kehinaan jika kita salah mendidik, mengarahkan generasi ke depan ini. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam sebetulnya telah memberikan arahan, landasan, dan juga pandangan bahwasanya generasi ke depan bangsa ini hanya akan baik ketika mereka merujuk dan melandasi semua amal perbuatannya dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya kami turunkan kepada kalian kitaban, kitab yakni Al-Qur'an ini, fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada sebab-sebab yakni syarafukum, sebab-sebab kemuliaan kalian. Islamlah yang akan menjadikan bangsa ini ketika mau bangkit akan bangkit. Sebagaimana juga perkataan Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau mau memasuki Palestina, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kami ini dulu adalah umat kaum yang hina, maka kemudian Allah telah membuat kita ini mulia dengan Islam. Famahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallahu bih adzallanallah. Bagaimanapun kita mencari kemuliaan selain dengan apa yang telah Allah muliakan kita, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap generasi calon pemimpin masa depan dengan cara Islam? Maka tidak lain mestinya kita perhatikan pendidikan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Mana hala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Atau kama qala, seorang tua tidaklah memberikan sesuatu yang lebih afdal kepada anaknya daripada adab yang baik. Apa yang berikan kita kepada anak-anak kita, itu yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Dan Islam mengajarkan bahwasanya yang pertama kali mesti ditanamkan kepada anak itu adalah niat mereka, motivasi mereka untuk belajar. Ilmu yang dipelajari itu mau diapakan? Muhammad bin As-Samak mengatakan, kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal yang jika tidak dimanfaatkan tidak membahayakan. Walakinnal ilma idza lam yanfa' dharra. Tetapi ilmu jika tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat, maka dia akan membahayakan. Apa yang dimaksud dengan bermanfaat? Minimal bermanfaat bagi orang yang mempunyai ilmu itu. Bagi orang yang membawa ilmu itu bisa menjaga dirinya dengan ilmu itu. Bagi orang yang punya ilmu, dia bisa mendekatkan dirinya dengan ilmu itu. Ilmu akan menjaga dia dari melakukan berbagai kecurangan, berbagai kesalahan, apalagi mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu Imam Al-Muzani menceritakan dari gurunya, yakni Imam Asy-Syafi'i, yang dikutip misalnya di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim atau kitab Miftahu Daris Sa'adah. Di antara ucapan beliau, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Siapa saja yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Kita bisa melihat sekarang bagaimana kondisi pendidikan kita. Apa yang diajarkan kepada anak-anak kita, apakah itu diamalkan ataukah tidak? Mereka belajar sholat, sudahkah mereka sholat?
Mereka belajar pergaulan dalam Islam. Sudahkah mereka bergaulnya memang secara Islami? Pada level yang lebih dewasa mereka belajar hukum-hukum Islam. Apakah hukum-hukum itu diterapkan ataukah tidak? Ini hal mendasar pertama dalam melihat ilmu itu mau diapakan. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Utlubul ilma lil amal." Carilah ilmu itu untuk diamalkan. Fa inna aktsaran nas qad ghalatu, karena banyak manusia itu telah tersalah, hatta shara ilmuhum kal jibal wa amaluhum kadzar, hingga ilmunya itu setinggi gunung, sebesar gunung, tetapi amalnya sekecil biji sawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini bisa menjadi perhatian kita. Anak-anak kita kadang naik kelas begitu mudahnya, nilainya begitu tinggi-tinggi, pelajaran agama maupun umum. Kalau tidak tinggi, gurunya yang disalahkan. Tetapi apakah ilmu yang diajarkan itu memang betul-betul dimanfaatkan atau tidak? Jika tidak, ini adalah kesalahan mendasar yang kalau tidak kita benahi ke depannya tentunya akan suram sekali. Masyarul muslimin rahimakumullah, hal kedua yang perlu ditekankan adalah terkait dengan keteguhan sikap dari anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "La takunu imma'ah." Janganlah kalian itu menjadi imma'ah, yakni orang yang tidak punya pendirian, yang mengikuti saja pendapat orang lain, ngikuti tren. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Kalian katakan kalau manusia baik, maka kami baik juga. Kalau manusia zalim, kami juga akan berbuat zalim. Walakin wattinu anfusakum, tetapi teguhkanlah diri kalian, wajibkanlah diri kalian itu untuk berbuat kebaikan. In ahsanan nas an tuhsinu, kalau manusia berbuat baik, kalian mestinya ikut berbuat baik. Wa in asa'u fala tadhlimu, jika mereka berbuat jahat, maka janganlah kalian ikut berbuat zalim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini juga tantangan yang besar di generasi sekarang, karena teman-teman baik itu ada di dunia nyata maupun di dunia maya, kadang menghasut, menarik mereka kepada berbagai hal yang buruk. Jika ini tidak kita bisa antisipasi, maka di sekolah diajari baik, tapi di masyarakat mereka akan melakukan berbagai tindak yang buruk, bahkan kriminal, yang bisa kita saksikan hari-hari dalam berita-berita kita ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang perhatian dalam hal ini, orang-orang yang punya kontribusi untuk membangun generasi ke depan. Minimal kita menyokong pendidikan yang lebih baik, yakni dengan landasan dan tujuan Islam. Amin ya rabbal alamin.